Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat wa tanzilul barakat wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi alladzina nalu bin najat fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Masya Allah. Ini yang di depan saya ternyata hafal Quran semua. Saya baru baca uswatun langsung disamber hasanah. Saya husnudzon kalaupun gak hafal 30 juz, insya Allah hafal juz 30 surat yang terakhir. Hafal apa enggak? Ya, surat terakhir juz 30 hafal semua. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, yang mohon maaf saya harus lihat contekan dulu. Yang terhormat al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Raden Sya'roni, Ketua DKM Masjid Jami Al-Mu'awanah, teriring doa mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah. Guru kita al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Raden Armain Mubni MM, al-mukarram Kiai Haji Abdul Hadi, al-Ustaz Raden Haji Abdul Halim SPD, yang terhormat Bapak Raden Muksin SH sebagai Ketua Panitia, yang terhormat Bapak Camat Bekasi Selatan, juga Adinda al-mukarram al-Ustaz Haji Zainuddin MA, serta para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu namanya, namun saya yakin yang hadir di sini semuanya ustadz dan ustadzah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ungkapkan selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu, karena Allah takdirkan kita berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi. Kata Nabi, Pak, Bu, khairu buqatin fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi ini tiada lain adalah masjidnya. Gimana enggak tempat terbaik duduknya kita, niat iktikaf karena Allah. Selama kita duduk
disitulah Allah kasih pahala buat kita. Amin. Jadi makin sering, makin lama duduk di masjid, insya Allah pahalanya makin banyak. Betul. Cuman emang bawaannya dari sono begitu Pak, duduk nongkrong di masjid mah jarang yang betah. Bener. Apa orang sini mah kalau ngaji yang hadir ribuan orang? Alhamdulillah. Saya dapat info di sini mah kalau ngaji malam Senin yang datang L4. Tahu L4? Lu lagi. Tapi lumayan deh. Yang kedua, kita berkumpul di sini spesial. Tempatnya spesial, yang kita peringati pun manusia yang spesial. Khairul anbiya wal mursalin, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, kalau kita suruh jadiin Rasulullah tauladan, kalau kita jadiin semua kehidupan Rasulullah juga kita ikutin dalam kehidupan kita, kira-kira gampang apa susah? Gampang. Susah apa gampang? Syukur yang jawab gampang. Berarti kalau sholat subuh berjamaah insya Allah penuh. Amin. Kalau sholat tahajud insya Allah kuat, serokaat pertama Yasin, rokaat kedua Tabarok. Nah, itu pakai amin. Berarti baru harapan kalau amin doang mah Pak. Saya teringat Bapak Ibu, ada satu hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah dengar nama Anas bin Malik Pak? Kapan? Baru ini. Ini sahabat Rasulullah yang luar biasa. Diriwayatkan kata Anas bin Malik, sa'ala rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis, walaupun ada beberapa versi hadis ini. Di Imam Bukhari diriwayatkan kalimatnya sa'ala rajulu, kalimatnya pakai kata ar-rajul, nggak ada tambahan lain. Di riwayat yang lain disebutkan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'rabiyun, tapi maknanya nggak beda-beda jauh Pak. Nabi pernah ditanya sama seorang laki-laki, pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'atu. Pertanyaannya simpel Bapak Ibu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kiamat kapan? Kira-kira kalau kita ngaji malam Senin, murid nanyain sama gurunya, kiai nanya kiamat kapan? Kira-kira gurunya marah apa kagak Pak? Kata gurunya, segala kiamat lo tanyain. Nabi nggak marah. Ketika ditanya kiamat kapan, Nabi balik nanya, ma'adattalaha. Kamu nanyain kiamat kapan, emang udah punya persiapan? Ditanya punya persiapan apa, laki-laki ini cuma jawab, ma'adatu bisyai'in illa uhibbullaha wa rasulah. Riwayat lain mengatakan, ma'adatu bikatsiri sholatin wala siyamin wala sodakotin walakinni uhibbullaha wa rasulah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini cuma jawab, ya Rasulullah maafin, saya nggak punya persiapan apa-apa, sholat saya masih sedikit,
puasa saya masih sedikit, sedekah saya masih sedikit, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kira ini apa yang diriwayatkan Anas bin Malik sama nggak sama kita, Pak? Sholat kita, jujur jawab, antara khusyuk sama kagak khusyuk, banyakan ngaku tapinya. Sholat kita antara awal waktu sama telat, banyakan. Saya kalau masih ngaku alhamdulillah Kiai, kalau masih ngaku ada kesempatan tobat dan memperbaiki diri. Kalau di kampung saya sholatnya sih bener awal waktu, cuman salah terap. Subuh awal waktu duha, lah orang dia pikir jam 4 subuh. Sholat duhur awal waktu asar, itu awal waktu bukan Pak? Itu namanya. Malah ada yang keren banget, habis sholat duhur tahu-tahu adzan asar, pakai ngomong kayaknya udah hari kiamat deket lagi nih Tan. Emang kenapa lu bilang kiamat dikit lagi? Saya baru aja selesai sholat duhur udah kedengeran adzan asar. Bukan hari kiamat udah deket, lu sholatnya telat goblok. Lu kiamat keren banget dikata. Antara khusyuk sama enggak khusyuk ya Rob. Ada Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lemas, lelepayah amat nyebut Allahnya Pak. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lah iya gitu biar kelihatan kompak. Saya doain yang nyebut Allah semangat, yang punya utang pulang maulid utangnya lunas. Apa giliran utang aminnya kenceng Pak ya? Emang utangnya banyak kali ya? Itu baru urusan sholat. Malah kalau kita ngikutin Rasulullah gaya doang kita nih baru Pak. Kalau ditanya bang ente ngapain maulid, lah kita mah demen sama Nabi. Bener demen sama Nabi Pak. Kalau ngomong demen sama cinta, logika sederhana saya pengen buat analoginya begini. Bapak-bapak demen sama bini, cuman atuh yang jawab. Saya ulang. Bapak-bapak demen sama bini, alhamdulillah. Ibu-ibu demen sama laki, ngapa jawab lakinya? Kalau bapak jawab demen sama bini, saya tanya lagi, kira-kira kalau malaikat Israel nawarin, bang saya nawarin diri nih, kira-kira kalau matinya saya suruh milih, mau mati laki dulu apa bini dulu? Pak, laki dulu apa bini dulu? Tadi katanya demen, giliran ditanya mau mati sama bini dulu. Lah kagak demen itu namanya Pak. Kalimat hadis riwayat Imam Bukhari tadi luar biasa. Walaupun sholatnya dikit, puasanya dikit, sedekahnya dikit, tapi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Satu riwayat, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kelak engkau akan bersama orang yang engkau cintai di sorga. Amin. Kalau kita cinta sama Rasulullah, insya Allah di sorganya bareng Nabi. Amin. Cinta sama ulama, sorganya bareng ulama. Amin.
ya Rabbal. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih kita demen sama Nabi, Pak? Tadi saya bilang orang yang demen biasanya kan rela berkorban, betul? Bini kita demen sama lakinya, padahal capek dari cucian 7 bak, gosokan 5 lemari, belum bocah banyak banget, mana 5 bengek semua. Ketika dia sayang sama suaminya, dia pulang dari mana-mana, itu bini ikhlas nggak bagi kita air, Pak. Lah orang demen mah enteng. Sama kayak laki-laki kalau ngomong demen sama bini kan mesra banget. Pagi-pagi berangkat kerja udah pamit sama bininya, mah papa berangkat kerja dulu ya. Muah. Ada yang begitu ada? Kagak. Besok Pak mulain. Lo kudu sayang sama bini. Siang-siang saat kita di kerja, Pak, waduh pakai WA bini mesra banget. SYNG, bisa bacanya? Saya ulang. SYNG, wah bisa bener. UDHMMM itu bacanya sayang, udah emam belum? Nah kan cakep banget WA, Pak. Entar sore pakai ngomong lagi, ma ILPEU, I love you. Lebininya jawab pakai WA juga, I love you TOO, I love you too. Kira-kira indah nggak begitu rumah tangga, Pak? Tahu-tahu bininya sebelum suaminya pulang WA lagi, BNG JGNLP BLIINSY MRTBKTLR. Pikirin sendiri. Kata aki-aki ngapa ribet amat itu. Kalau anak muda mah kok ngaji pinter banget baca begituan. BNG Bang, BLIINSY beliin saya, bisa. MRTBK TLR, martabak telur. Itu bini saking tahu lakinya sayang sama dia, ditambahin di bawahnya WUAH. Muah, tuh aki-aki bisa juga. Lelaki di WA begitu sama bini lah boleh-boleh aja, Pak. Tahu-tahu pas di rumah pulang, istri udah nyambut. Suami pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diangkat tuh tangan suami. Ada bini cium tangan begitu, Pak? Alhamdulillah. Jadi besok kalau mulit beres ada yang cium tangan kayak begitu, jangan diaru-aruin. Nih bini berubah bagusan dikit akhlaknya, pakai dikasih komen, tumben nih salaman. Besok Romana mau mati kali ini. Jangan, Pak. Berarti itu bini udah berubah. Alhamdulillah. Tahu-tahu suaminya ditanya, Pak, tadi WA saya nyampe apa kagak? Ya Allah, mah WA mama papa bacain di kantor. Bang, jangan lupa bawain saya martabak kok telur. Lah ya kol-kolah sama Tafkhim. Ketika istrinya tahu, ya Allah bang, makasih kalau WA saya udah dibaca. Cuman itu pakai lagu begitu bang. Lah iya biar tambah semangat. Makasih
WA saya udah begitu dihargain, tapi ngomong-ngomong martabak telurnya mana? Tahu-tahu lakinya kagak beliin. Kira-kira kata bininya demen suami sama istrinya, bener apa bohong, Pak? Itu sama sama kita. Maka kita dikritik sama Allah di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini orang yang ngaku demen nama Allah, ngaku demen nama Nabi, ternyata demen kita baru nyampe di lisan, Pak. Lumayan sih, ada pahalanya juga. Saat kita baca sholawat sama Rasulullah, tradisi kita luar biasa, baca sholawatnya pakai lagu, betul. Kalau tetangga sebelah maka kita boleh pakai lagu, Pak. Sholawatan itu lempeng aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Geresan rasanya kalau punya kayak begitu, Pak. Baca sholawatnya pakai lagu, cakep. Ingat Nabi, bagus. Peringati kelahirannya, good. Tapi pertanyaan besarnya, the big question for us, do you understand? Udah iya saja. Pertanyaan besarnya buat kita, kecintaan kita sama Nabi, apakah kita bisa jadiin Rasulullah uswatun? Ya Allah, berat, Pak. Kita ngerjain sholat kayak Nabi aja belum sanggup. Rasulullah mak sholat sunnah 2 rakaat, rakaat pertama sepanjang Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Ada yang kuat pakai diceletukin, ustaz juga belum tentu lah. Iya, model kita ada yang kuat. Terawih aja nih, jujur Pak, kalau ada survei, kira-kira kita mau terawih maunya yang banyak apa yang dikit? Lu ngaku. Kira-kira kita milih imam maunya yang bacaannya cepet apa lama? Ngapa jujur amat sih? Iseng-iseng nih imam yang jadi pimpinan sholat terawih kita Ustadz lelet, abis tuh di arwah-arwin udah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung komen di belakang, ya ini mah jam 12 baru beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam dari mana sih itu? Ar-Rahmanir-Rahim. Kapok gue sebagai ikut dia. Lebih beres terawih bukan ngomongin kualitas sholat kita Bapak, tapi yang digibahin imam. Imam agak diantak ini. Padahal kita diajarin tuh Pak, ketika kita bisa ngikutin cara sholatnya Nabi, ternyata ibadah Rasulullah bukan cuma mengandung nilai vertikal, hablum minallah, tapi juga ngajarin nilai al-hablum minannas. Gak percaya lihat orang yang ngerjain amalan Rasulullah, sholat 5 waktu berjamaah, ternyata ngajarin tentang bagaimana menjaga nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan, bagaimana kita ngehargain pemimpin. Kira-kira kalau lagi sholat berjamaah makmumnya kompak nggak baca amin, boleh kagak Pak? Kata makmum, gua kesel banget sama imam nih, pokoknya entar dia baca waladolin jangan ada yang amin lu ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata imam, pada marah kali sama gua ini. Diulang lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh kalau amin kompak begini kan enak, Pak. Bukan kampanye, bukan, nggak boleh. Sekarang jadi penceramah serba salah, Pak. Kita lagi nerangin Fatihah, amin, wah kampanye. Kagak ada urusan, di mana-mana juga abis waladhdallin mah amin. Lah orang kalau sholat di masjid Al-Mu'amanah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ganjar, lah batal. Bener apa kagak? Apalagi waladdallin, Prabowo, lah batal juga. Yang bener mah abis waladdallin baru bener. Kagak nggak ngajakin nyuruh siapa-siapa ini mah kagak. Yang penting mah umat Islam kompak, amin. Yang penting umat Islam bersatu, amin. Insya Allah kalau ini nilai-nilai sunnah dari Rasulullah kita amalin, kita bisa dapat nilai-nilai ibadah sekaligus nilai-nilai sosial. Kita yakin kalau umat Islamnya kompak, apapun kita bisa menang, amin. Presiden orang kita, amin. Gubernur orang kampung kita. Kalau perlu kota Bekasi jangan jauh-jauh, orang kampung kita juga, Pak. Saya mah pengennya wali kota kayak gubernur kayak orang Betawi sekali-sekali. Presiden juga sekali-sekali orang Betawi boleh. Dari zaman dulu perasaannya presiden akhiran ok mulu. Sekali-sekali orang Bekasi jadi presiden, namanya singkat orang Bekasi makan. Presiden Republik Indonesia Udin. Nah, enak, simple, agak ribet. Yuk kita mudah-mudahan bisa jadiin kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak kita bersama beliau di sorga kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena panitia udah bisik-bisik jam 10 selesai, maka saya cukupkan sampai di sini. Oh ya Allah, ada guru kita pas, kalau begitu pas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca satu umul kitab suratul Fatihah, kita doakan guru kita yang belum lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.